Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia untuk UTBK 2021. Part yang kedua. Di sini saya akan membahas 10 soal. Bagi yang menginginkan soal yang ada di sini bisa di-download filenya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Pelarutan biji tembaga sulfida pada umumnya menggunakan asam nitrat pekat yang mengandung 63% berat per berat HNO3 dengan massa molar 63 gram per mol. Jika kerapatan larutan ini adalah 1,63 gram per mili, maka molaritas asam nitrat pekat ini adalah berapa? Di soal diketahui persen atau kadar, kemudian diketahui massa molar, dalam hal ini massa molar adalah MR. Kemudian diketahui kerapatan di sini adalah massa jenis atau rho. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi atau molaritas. Nah, kalau di soal ada kadar, ada MR, ada rho, dan ditanyakan molaritas, rumus yang akan kita gunakan adalah M sama dengan rho dikali 10 dikali persen per MR. Rho-nya sudah ada di sini 1,63 dikali 10, persennya di sini adalah 63, MR-nya adalah 63. Kalau kita masukkan angkanya berarti 1,63 dikali 10 dikali 63 per 63. 63 dan 63 bisa saya coret-coret sehingga 1,63 dikali 10 hasilnya adalah 16,3 molar. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang E. Selanjutnya, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Freon merupakan kelompok senyawa klorofluorometana atau CFM yang jika bocor ke udara dan terkena radiasi UV matahari dapat menyebabkan lepasnya atom klor dari senyawa ini. Atom klor bebas ini merupakan penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Reaksinya dapat digambarkan dengan diagram berikut ini. Pertanyaan nomor 2, perubahan entalpi untuk reaksi 2O3 menjadi 3O2 adalah yang mana? Kalau kita lihat dari grafik, kita harus bisa menentukan mana reaksi untuk 2O3 menjadi 3O2. Oke, 2O3 di sini ada di reaktan awal ya, ini adalah 2O3, kemudian 3O2 ada di akhir. Berarti untuk mencari perubahan entalpi dari reaksi 2O3 menjadi 3O2, kita tinggal menotalkan perubahan entalpi 1 dan entalpi kedua. Artinya ini yang nilai pertama negatif 126 akan kita tambahkan dengan nilai perubahan entalpi yang kedua yaitu negatif 268. Sehingga delta H sama dengan negatif 126 ditambah negatif 268 hasilnya adalah negatif 394 kilojoule per mol. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 3, pernyataan yang benar terkait diagram reaksi di atas adalah yang mana? Ini ada hubungannya dengan tahap penentu laju ya. Ingat konsep tahap penentu laju itu adalah tahap yang lambat. Dalam diagram ini tahap yang lambat itu bisa kita lihat yaitu tahap yang pertama ya. Oke, tahap ini. Nah, itu adalah tahap lambat atau tahap penentu laju reaksinya. Sehingga tahap penentu laju reaksinya merupakan reaksi 2O3 ditambah Cl menjadi ClO plus 2O2 plus O. Berarti kalau tidak pilihan A, pilihan C ya pilihan E ya. Oke, kemudian kita tentukan apakah dia termasuk reaksi endoterm atau eksoterm. Untuk menentukan dia reaksi eksoterm atau endoterm, yang kita lihat adalah titik awal dan titik akhirnya. Nah, di sini kalau kita lihat titik awalnya itu kan dia lebih tinggi daripada titik akhirnya. Artinya ketika titik awalnya itu lebih tinggi daripada titik akhirnya berarti reaksinya itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Selanjutnya nomor 4, ikan di lautan Antartika dapat bertahan hidup pada temperatur negatif 2 derajat Celcius karena apa? Oke, ini ada hubungannya dengan tekanan ya. Oke, kita lihat saja pilihan A, viskositas darah ikan lebih tinggi dibandingkan dengan viskositas air laut. Bukan ya, bukan itu alasan kenapa ikan di lautan Antartika dapat bertahan hidup di temperatur negatif 2. Kemudian pilihan B, sisi ikan menjaga temperatur tubuh ikan, ini juga bukan.
Pilihan C, konsentrasi zat terlarut pada darah ikan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi zat terlarut dalam air laut. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ikan di lautan Antartika dapat bertahan hidup pada temperatur -2. Hubungannya dengan konsentrasi zat terlarut yang ada pada darah ikan itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi terlarut yang ada dalam air laut. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 5, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Dua tabung masing-masing berisi gas N2O dan gas N2H4 seperti pada gambar. Jika keran dibuka, gas N2O akan bereaksi dengan gas N2H4 membentuk gas N2 dan uap air dengan nilai R adalah 0,08 liter atm per mol Kelvin. Pertanyaannya, setelah reaksi, tekanan total dalam ruangan diukur pada 500 Kelvin adalah berapa? Oke, nah kita akan mengerjakan soal ini menggunakan konsep gas ideal ya. Untuk tekanan, volume, dan suhu seperti ini itu menggunakan konsep gas ideal, di mana gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, di soal ini sudah ada nilai tekanan, sudah ada nilai volume, sudah ada nilai suhu dan nilai R-nya, maka yang bisa kita cari adalah nilai N atau nilai mol dari masing-masing senyawa. Nah, misal kita akan mencari nilai mol N2O terlebih dahulu, berarti rumus molnya atau N dari N2O adalah P dikali V dibagi RT. Oke, untuk N2O tekanannya adalah 20 atm, volumenya adalah 3 liter, R-nya itu tadi tetapan dan suhunya adalah 500. Sehingga 20 dikali 3 dibagi 0,08 kali 500 itu hasilnya adalah 1,5 mol. Itu untuk nilai mol N2O. Sedangkan nilai mol dari N2H4 kita mencarinya menggunakan rumus yang sama, PV per RT. P atau tekanan untuk N2H4 adalah 15 atm, sedangkan volumenya adalah 2 liter, R-nya tadi tetapan, kemudian suhunya sama-sama 500. Sehingga 15 dikali 2 dibagi 0,08 kali 500 hasilnya adalah 0,75 mol. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Di sini kan yang ditanyakan setelah reaksi berapa tekanan total. Artinya kita harus mereaksikan ya. Artinya ketika si keran itu dibuka, nanti N2O itu akan bereaksi dengan N2H4, membentuk N2 dan uap air. Di sini sudah dibantu memprediksikan reaksinya. Ada N2O ditambah N2H4 menjadi N2 dan uap air. Uap air adalah H2O. Tapi ingat kita akan setarakan terlebih dahulu karena ini belum setara. N di sebelah kiri ada 2 ditambah 2 berarti 4, di sebelah kanan baru 2, sehingga agar setara saya kalikan 2. Sedangkan H di sebelah kiri di sini ada 4, di sebelah kanan baru ada 2, agar menjadi 4 berarti saya kali 2. Kemudian O di sebelah kiri itu 1, tapi di sebelah kanan ada 2, berarti agar sama. Untuk sebelah kiri saya beri koefisien 2, di mana nanti di sini akan mengubah nilai dari N-nya. Jumlah N di kiri menjadi 4, saya tambah 2, 6. Berarti agar 6 di sebelah kanan, di sini koefisiennya saya ganti menjadi 3 ya. Nanti 3 dikali 2 itu adalah 6. Sekarang sudah setara, kita akan MRS. Oke, ingat MRS nanti di sebelah kiri itu tandanya dikurang, kemudian di sebelah kanan itu tandanya ditambah. Nah, tadi kita sudah hitung nilai mol mula-mulanya. Untuk N2O nilai mol mula-mulanya adalah 1,5 mol, di sini 1,5. Kemudian N2H4-nya adalah 0,75, di sini 0,75. Nah, kita harus bisa menentukan senyawa yang akan habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu ketika nilai mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk N2O di sini kan nilai molnya 1,5, saya bagi koefisien 2 berarti 0,75. Di N2H4 nilai molnya 0,75, koefisiennya 1, saya bagi juga 0,75. Karena nilainya sama berarti nanti mereka akan habis semua. Jadi untuk N2H4 agar habis berarti nilai mol di posisi R-nya juga 0,75. Untuk N2O berarti kan dia 1,5 agar habis. Nah, untuk
N2 tadi di sini N2H4 untuk koefisien 1 nilai molnya 0,75, berarti kalau koefisiennya 3 nilai molnya adalah 2,25. Saya tambahkan 2,25 untuk H2O, berarti kalau koefisiennya 2 itu adalah 1,5. Saya totalkan tetap 1,5. Nah, di sini kita akan mencari nilai mol totalnya terlebih dahulu. Mol total berarti 2,25 ditambah 1,5 yaitu 3,75. Nah, kemudian untuk mencari tekanan total, setelah reaksi kita tetap menggunakan rumus PVNRT-nya itu, di mana nanti P total itu adalah nilai N total atau mol total dikali R dikali T dibagi dengan V total. Mol totalnya adalah 3,75, R-nya tadi sudah ada 0,08, suhunya adalah 500 Kelvin. Kemudian untuk volume total kita totalkan antara pencampuran N2O dan N2H4. Yang N2O itu 3 liter, yang N2H4 adalah 2 liter, sehingga kalau saya totalkan hasilnya adalah 5. Nah, hasil akhirnya adalah 30 atm. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. Lanjut nomor 6, massa gas nitrogen di mana ARN adalah 14 yang terbentuk adalah berapa? Tadi dari soal sebelumnya kita mendapatkan perhitungan ini ya, untuk nitrogen adalah N2. Kita sudah mendapatkan nilai mol dari N2 adalah 2,25. Mencari massa, kalau diketahui mol berarti massa adalah mol dikali MR. MR untuk N2, 1N itu adalah 14 ya, 1N ya. Berarti kalau N-nya ada 2, nanti nilai MR-nya adalah 28. Oke, berarti 2,25 dikali 28 hasilnya adalah 63. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 7, gambar berikut adalah bagan elektrolisis 4 larutan yaitu CDSO4, MnNO3 2 kali, AgNO3, KOH yang masing-masing bervolume 500 ml dan konsentrasinya 0,2 molar. Elektrolisis dilangsungkan selama 1000 detik dan menggunakan kuat arus sebesar 19,3 ampere. Di sini ada 4 bagan ya dari elektrolisis. Nah, pertanyaannya sel elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen pada katoda adalah sel nomor berapa? Oke. Kita ingat konsep untuk elektrolisis yang akan menghasilkan hidrogen pada katoda itu jika dia berupa larutan, kebetulan di sini berupa larutan, dan kation atau ion positifnya itu berasal dari logam golongan 1A, 2A, Al atau Mn. Jadi kita akan cek kation masing-masing senyawanya. Di CDSO4 ada CD. CD ini bukan logam 1A, 2A ya, dia adalah transisi. Ada logam golongan B, berarti ini tidak akan menghasilkan gas hidrogen di katoda. Mn di sini tadi dia masuk ke ini ya aturan, berarti nanti dia jelas menghasilkan hidrogen, berarti nomor 2 iya. Kemudian yang ketiga ada AgNO3, berarti di sini ada Ag. Ag itu dia tidak termasuk ke golongan 1 dan 2, berarti tidak akan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan K itu adalah golongan 1A. Nah, karena K masuk golongan 1A, berarti nanti dia akan menghasilkan gas hidrogen pada katodanya. Sehingga nomor 7 yaitu sel yang kedua dan keempat. Jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 8, perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan gambar di atas adalah yang mana? Berarti kita analisis saja, ini adalah gambar dari suatu sel volta ya. Oke, untuk suatu sel volta, kita analisis pilihannya saja. Pilihan A, Mn bertindak sebagai anoda. Nah, di sini ada 2 elektroda, yaitu Ni dan Mn. Di sini tidak ada tanda positif dan negatif. Bagaimana cara menganalisis dia bertindak sebagai anoda atau katoda? Kita harus ingat dari konsep deret volta ya. Nah, untuk deret volta nanti semakin ke kiri semakin mudah mengalami oksidasi, semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi. Tadi ada Ni dan Mn. Nah, ini ada Mn dan di sini ada Ni. Nah, ternyata Mn itu dia letaknya lebih kiri. Karena lebih kiri nanti dia akan lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, atau dia nanti akan bertindak sebagai elektroda negatif. Dalam hal ini berarti dia sebagai anoda. Sedangkan untuk Ni karena letaknya lebih kanan di deret volta, dia nanti akan bertindak sebagai elektroda positif atau katoda.
Nah, berarti Mn bertindak sebagai anoda. Benar ya? Oke, berarti pilihan A benar. Pilihan B, elektron mengalir dari Mn ke Ni. Oke, dalam suatu sel volta, elektron itu akan mengalir dari anoda ke katoda. Tadi anodanya adalah Mn, berarti Mn di sini sebagai anoda. Nah, nanti elektron itu akan mengalir dari anoda ke katoda. Berarti benar alirannya dari Mn menuju ke Ni. Sehingga pilihan B juga benar. Berarti bukan. Pilihan C, diagram selnya adalah Mn, Mn2 plus, Ni2 plus, Ni. Ingat penulisan diagram sel atau notasi sel itu adalah yang oksidasi dulu diikuti yang reduksi dengan penulisan AAN plus, Bm plus B. Tadi yang oksidasi itu adalah Mn. Nah, berarti Mn dulu. Berarti Mn, Mn2 plus, Ni2 plus, Ni. Berarti pilihan C juga benar. Oke, untuk pilihan D, ion K+ mengalir ke wadah B. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, jadi kan tadi elektron itu kan mengalir dari Mn ke Ni. Artinya nanti jadi kan nanti di wadah A di sini itu akan banyak elektron ya. Nah, agar dia seimbang, otomatis nanti yang harus mengalir ke wadah A itu adalah ion yang positif untuk menyeimbangkan elektronnya ini. Berarti nanti K+-nya itu akan mengalir ke wadah A. Sedangkan untuk yang wadah B tadi kan dia kehilangan elektron terus-menerus. Berarti untuk menyeimbangkan dia yang harus mengalir ke wadah B itu adalah si NO3- nya. Sehingga yang tidak sesuai itu adalah yang D ya. Karena harusnya K+ itu mengalir ke wadah yang A, sedangkan NO3 ke wadah yang B. Nomor 9, reaksi antara 1 propanol dan larutan K2CrO4 dalam suasana asam menghasilkan suatu senyawa A. Jika senyawa A dicampur dengan etanol lalu ditambah 2 tetes larutan H2SO4 dan dipanaskan, maka akan dihasilkan apa? Oke, di sini ada 1 propanol ya atau alkohol, berarti dia ditambah dengan suatu K2CrO4, berarti nanti dia akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, kita tentukan dulu rumus dari 1 propanol. Propa itu jumlah C-nya 3. Kita gambar C-nya 3. Nah, kemudian 1 propanol berarti alkoholnya ada di nomor 1. Misal ini yang nomor 1. Berarti di sini ada OH. Nah, kita tinggal lengkapi H-nya. Di sini berarti H2. Oke, di sini juga H2. Yang paling ujung itu adalah CH3 ya. Nah, di sini ternyata si OH nempel pada CH2. Ketika OH berikatan dengan CH2 berarti itu termasuk ke dalam alkohol primer. Dimana kalau oksidasi alkohol primer itu akan menghasilkan aldehid. Nah, di sini kan oksidasinya lanjutan ya dia. Karena dia reaksikan dengan K2CrO4 dalam suasana asam kan, jadi dia akan reaksi lanjut. Aldehid itu bisa oksidasi lagi membentuk asam karboksilat. Jadi mudahnya nanti CH2OH ini akan berubah menjadi COH, dan kalau kita oksidasi lagi COH akan berubah menjadi COOH. Oke, kita gambar dulu reaksinya. 1 propanol tadi. Oke, ini yang CH3CH2 saya singkat saja ya menjadi C2H5. Berarti kan C2H5 CH2 OH. Oke, kita akan oksidasi. Oksidasi yang pertama dia membentuk aldehid. Berarti C2H5-nya tetap ditulis C2H5. Kemudian CH2OH-nya akan berubah menjadi COH. COH. Oke. Kemudian oksidasi lanjutan. Nah, akan menjadi asam karboksilat. C2H5-nya tetap C2H5. Kemudian COH-nya akan berubah menjadi COOH. COOH. Oke.
Nah, berarti di sini ada suatu asam karboksilat. Nah, ternyata senyawa A ini akan dicampur dengan etanol. Etanol itu termasuk ke dalam alkohol. Asam karboksilat kalau ditambah dengan alkohol akan menghasilkan suatu ester ditambah air atau disebut dengan reaksi esterifikasi. Nah, bagaimana reaksi esterifikasinya? Di sini kita tulis dulu tadi hasil asam karboksilatnya dia itu berupa asam propanoat ya, C2H5COOH. Kemudian dia ditambah dengan alkohol. Alkoholnya tadi adalah etanol. Eta jumlah C-nya 2 berarti C2H5OH menjadi ester. Nah, yang harus kita identifikasi adalah esternya ini. Bagaimana memprediksikan esternya? Jadi kita cukup tulis nih, C2H5 sampai COO kita akan salin ulang terlebih dahulu. Jadi C2H5 COO COO. Nah, O-nya ini nanti dia akan berikatan dengan rantai R dari alkoholnya, atau dalam hal ini akan berikatan dengan C2H5 yang tadinya berikatan dengan OH. Jadi di sini ada C2H5. Nah, kita tinggal menamakan si ester ini namanya apa. Nah, ingat dalam penamaan IUPAC untuk ester, itu dia kita namanya adalah alkil alkanoat. Yang bertindak sebagai alkil itu yang menempel pada O. Nah, di sini ada C jumlahnya 2 berarti dia etil, kemudian alkanoatnya ini. Nah, karena jumlah C-nya 3 berarti dia propanoat. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Pertanyaannya, gula yang memberikan uji positif dengan reaksi Benedict adalah apa? Oke, yang akan positif dengan uji Benedict itu adalah uji gula pereduksi. Nanti semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa itu akan positif terhadap uji Benedict. Berarti di sini yang ditanyakan yang memberikan uji positif berarti semua kecuali sukrosa. Glukosa itu masuk ke dalam monosakarida, fruktosa itu juga masuk ke dalam monosakarida. Di mana untuk uji Benedict semua monosakarida akan positif terhadap uji Benedict. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah glukosa dan fruktosa, yaitu pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal prediksi UTBK Kimia 2021 untuk part yang kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.